Oke. Nah, ini pertanyaan buat Kuro nih. Kur, kalau dari anak berdua ini kan ada preferensi fisik. Nah, kalau VTuber ini kan nggak ada, Kur. Ini kan hanya avatar aja, Kur. Kan kalau mereka berdua kan tadi kayak si Faiz sama si Alfa bilang kan, ya gue suka ini orangnya lucu, ini orangnya gemesin, ini karakternya gini. Nah, kalau VTuber tuh kan dia bentuknya avatar tuh. Kalau menurut gue sih ya kayak mirip sama kenapa lu suka sama satu karakter anime sih. Kan itu juga cuma Iya, kayak apa? Satu karakter anime yang diisi sama orang suaranya gitu. Oke. Pengisi suara ya, dubbing. Oke. Iya kan, ya itu gak cuma dari avatarnya doang. Kalau menurut gue dari suaranya juga, dari personality-nya juga gitu. Oke. Ya. Nah, kalau gue nggak salah baca kan ya, beberapa VTuber itu kan bahkan Korea, dia punya rilis album atau rilis lagu sendiri, gitu. Nah, apakah lu juga akan support itu produknya juga? Atau kalau lu cuma sebatas gue cuman ini apa nongkrong di streamingannya doang atau gimana? Kalau lu tipe yang kayak gimana? Ya gue cuma kalau untuk yang lagu gitu, gue biasanya dengerinnya streaming, nggak beli fisiknya. Oh, nggak beli collection album gitu, nggak beli ya? Nggak. Karena ya lumayan juga kalau beli ya, kan dikirim dari Jepang. Gitu lihat ongkirnya mikir lagi gue. Oke. Ya. Global. Iya. Intip apa lah? Kan apa di Jepang? Iya, bisa. Tapi ya boleh, tapi lu hands on-nya kapan? Nah, sudah lama sih nggak masalah. Berapa bulan tuh baru nyampe itu? Iya, berapa bulan tuh? Oke. VTubernya bangkrut. Nah, keburu graduate, Pak. Keburu graduate VTubernya. Iya, benar. Graduate baru nyampe tuh. Nah, itu. Nah, ini seru nih. Ngomongin soal graduate nih. Ya, kita tahu kan kalau kayak di Indo kita ngomong JKT ya, itu kan member ada yang graduate, entah itu faktor apa itu atau memang udah umurnya, udah saatnya atau memang waktunya regenerasi nih. Kalau kayak lu Fa atau si Faiz atau si Kuro mungkin juga, ketika si member ini graduate, ya, apakah lu tetap akan support dia? Atau lu akan milih untuk cari OC lain atau yang lu favoritin lain atau gimana? Siapa dulu? Silakan. Gua dulu. Iya, si Alfa boleh. Kalau masalah yang member graduate sih, kalau masih dianya memang masih di dunia showbiz sih support aja ya. Cuman balik lagi kalau dari AKB SKI yang itu kan gue emang suka sama lagu-lagunya juga kan. Oke. Jadi kebagi dua sih fokusnya. Kalau gue mencari lagunya pasti balik laginya ke si idol grupnya. Kalau gue emang suka sama membernya, gue pasti support ke membernya juga. Jadi kebagi dua aja sih. Yang lucunya gue pernah punya pengalaman waktu gue suka Morning Musume dulu, malah gue suka sama member yang udah graduate duluan, baru gue tahu. Oh iya. Gue masih dukung sampai sekarang sih kalau itu sih. Jadi kalau masalah graduate sih, kalau emang membernya masih ada di dunia showbiz sih pasti gue dukung sih. Walaupun gak tergantung karyanya juga sih. Kalau karyanya emang worth dan gue masuk sama gue, pasti gue dukung lagi gitu. Gimana ya? Sebenarnya ya tergantung dari bagaimana si member itu graduate ya. Ini sih ada pengalaman teman gue juga. Jadi ketika itu dia fans lah sama salah satu member JKT, dan ternyata ketika si member graduate, ternyata member itu bermasalah gitu, emang udah masalah, ya berhenti gitu. Jadi kalau gue kebetulan emang posisi gue si Stella itu ketika dia graduate kan bisa dibilang baik-baik lah, atau pada masanya itu ya termasuk yang paling baik graduate-nya Stella tuh di antara member JKT lain yang udah pernah graduate itu. Jadi pada waktu itu sih gue masih tetap support ya, karena waktu itu kan setelah si Stella graduate itu dia sempat ngeluarin single. Ya. Nah, itu gue masih dengerin gitu. Gue dengerin lagunya gitu. Suara juga bagus gitu kan. Terus waktu itu juga kan si Stella juga kan emang sempat main di Bima Satria Garuda ya, yang top 1 Indo tuh. Ya kan. Gue juga sempat nonton walaupun
walaupun nggak, karena gue not into tokusatsu ya, jadi nggak terlalu nonton gitu, tapi gue sempet nonton beberapa episode. Ya gue pada waktu itu sih gue tetap mendukung ya, maksudnya osi gue yang emang graduate gitu kan. Terus juga gue masih sempat cari informasinya, tapi akhirnya sekarang mungkin karena emang gue udah pindah haluan gitu, maksudnya gue udah nggak ngidol lagi. Gue jadinya ketika mereka graduate sekarang pun gue udah nggak tahu gitu, udah nggak, ibaratnya udah nggak ada yang sosmednya gue ikutin. Karena memang gue udah stop ya, stop gitu. Udah stop. Kalau gue udah stop, gue udah nggak kesana gitu. Gue udah pindah gitu kan, udah pindah haluan lah, gue udah nggak idol lagi gitu. Jadi ya udah. Tapi kalau dulu awal-awal kayak si Stella Graduate itu, gue masih support karena dia ada karya solonya gitu. Sebagai si Stella-nya, bukan sebagai JKT-nya. Kalau gue itu sih. Kalau gue sih ya gue kan sukanya tuh sama karakternya ya, bukan sama orangnya. Yang orangnya juga gue gak tahu siapa. Kalau Graduate juga ya mungkin gue akan nyari sampingan baru. Oh, oke. Jadi tidak mutlak hanya satu orang itu ya, gitu ya? Iya. Oh, iya. Oke. Ini ya, kalau VTuber kan emang rata-rata mereka tidak menampilkan diri mereka sendiri ya. Betul. Soalnya emang ada satu yang ketika dia graduate itu cukup besar. Kalau misal lu tahu Kiryu Koko. Iya. Itu kan seingat gua, orang di balik Kiryu Koko itu juga kan dia live stream juga kan. Live stream filmnya dia. Keson gitu kan. Iya. Itu kan dia jadinya ketika misalnya si Kiryu Kokonya graduate pada waktu itu, terus akhirnya dia live stream sebagai Keson gitu. Orang-orang udah tahu. Ketika jadi pas dia ngedukung Kiryu Koko nih. Terus si Kiryu Koko graduate, ya dia tahu, mereka tahu akhirnya mereka mau pindah kemana, karena si orang di balik itu tuh juga live stream gitu, dirinya sendiri gitu. Oke. Tapi kalau misalnya untuk yang lain, menurut gua susah, karena kitanya aja nggak tahu siapa di balik itu. Iya. Nggak tahu Ya mau nggak mau harus nyari yang lain sih. Kecuali emang lu niat nyari dia siapa itu di balik avatar itu. Oke. Ya, pasti ada sih yang niat. Ada. Ada stalker tuh pasti ada. Iya. Orang-orang gitu tuh pasti ada. Oke. Oke. Kayak Om Jin tuh biasanya nyarinya sampai Kok gue? Penyelam sendal. Gua itu JKT itu lu tahu, gua jajan snack yang Pocky gitu loh. Cuma sampai situ doang gua tahu. Dulu kan ada tuh JKT itu kan ada stiker-stiker tuh. Nah, itu gua tempel di laptop, dulu tuh punya siapa dulu tuh Veranda atau siapa gitu sama Melody kalau nggak salah. Ya udah itu tuh gua tempel. Ya udah itu aja gua dikira wota loh. Padahal ya gua nggak paham ini member-member ini apa, singlenya apa aja, apa itu Sempa. Nggak paham. Dulu pas diajak nongkrong, diajak nonton di teater pun itu juga nggak paham ini apa isinya. Ini kok banyak om ganas suka sama dede gemas kan. Gue tuh mikirnya mindsetnya itu. Ya gue sampai situ aja gitu, gak sampai. Kalau memang lagunya enak, gue dengerin lagunya, gue gitu. Tapi nggak sampai beli CD sampai ribuan atau apa yang kalau lu pada levelnya lah. Gue gak sampai seperti itu sih. Belum sampai di level seperti itu gitu. Gue paling banyak beli 10 sih. Paling banyak ya. Tuh 10. Satu padahal yang didengerin lagunya dari satu CD doang kan sebenarnya kan. Nah, dari satu CD sisanya dibagi-bagiin itu. Nah itu. Iya. Itu. Atau aja belum didengerin itu. Nah, ini kan Om Jin. Dulu kan selain buat voting Senbats itu dulu pas JK itu ada kan lu beli single dapat tiket buat salaman tuh. Nah, handshake ya. Handshake. Oke. Nah, kalau orang kan jelas ya kan handshake itu kan ada interaksi antara fans dan idol gitu kan ya. Iya. Gitu kan. Kayak gitu-gitu. Nah, ada nggak kalau kalian nih yang kalian tahu nih kejadian-kejadian unik, lucu atau mungkin cukup memprihatinkan terjadi? Karena gini, kalau lu pada nih pernah lihat di Twitter sekarang lagi rame tuh ada kasus hate speech antara idol dan fansnya gitu. Sampai ada yang di polisi kan kalau nggak salah dilaporin gitu kan. Ini kan masuknya ke dark side of idol ya. Ya kan ada aja orang di luaran sana yang ngidol tapi juga
apa ya istilahnya, kayak pengen banget diwarok ya tadi terminologi, diwarok sama si idolnya sampai melakukan hal-hal yang di luar nalar gitu. Ekstrim gitu. Kalau lu pada nih pernah ngalamin gitu nggak pas ada mungkin event atau apa pernah? Sampai ekstrim gitu enggak? Iya. Gua ke event nonton konser juga paling ekstrim gue ikut nyanyi doang, itu udah ekstrim sih. Oh, waktu Hensek waktu pas Hensek mungkin si idolnya diapain gitu sama si mungkin sebelum Hensek galer dulu. Waduh. ini Kuro ini. Parah ini. Parah. Atau mungkin setelah Hensek tangannya nggak mau dicuci tangan seminggu gitu. Ada sih kalau sampai seminggu, tapi ada sih temen gue yang begitu, ada yang habis handshake itu sih matanya itu benar-benar kosong gitu. Oh iya. Diajak ngobrol juga udah nggak fokus dia. Kayak orang kayak gitu. Iya. Kayak orang habis make gitu ya. Iya, kayak orang habis make udah diam aja gitu. Diajak ngobrol udah nggak benar. Iya. Ya, karena emang interaksi itu kan, soalnya pada zaman itu lu bisa interaksi sama orang yang lu kagum itu masih terbilang susah nggak sih? Betul. Belum sosial media belum semasif sekarang lah. Belum semasif itu, ditambah lagi dengan event handshake itu lu kayak mau ketemu orang yang lu kagum itu dikasih jalan, dikasih ini pintu. Tinggal beli kuncinya sendiri dah lewat tiket handshake gitu. Kan jadinya dikasih akses. Betul. Nah ya, itu tuh jadi apa ya, jadi ekstasi sendiri itu buat jadi lu itu. Pada zaman itu ya gue juga ngerasain sih sempet sih. Tapi lu pada gak ada kepikiran kan? Gak ada kepikiran ekstrim gitu pas handshake mungkin misalnya tangannya ditarik terus dicium gitu? Gak ada ya? Enggak. Kalau gue sih cuma sampai gue pernah sampai ngelus kepala doang sih. Udah gitu. Petting ya. Oke. Nih waktu itu kan zamannya handshake kan. Yang sempat bikin gue benar-benar kena banget waktu itu. Yang lain kan handshake, sementara si idol ini waktu pas sama gue nggak handshake. Dia ngambil tangan gua, dia magang, dia digini ini. Jadi begini, kita tangan kita begini nih. Oh. Bukan handshake biasa tuh. Berapa kali gua tiap sama dia begitu mulu ya, siapa sih yang mentalnya nggak kena digituin itu anjing? Iya. Secara langsung ya. Lu masih ngerti lah kalau cowok ya. Betul. Itu sih yang bikin blar gitu. Ya sementara sama yang lain gua lihat dia handshake biasa gitu kan. Kesana doang gitu. Itu kena banget tuh gua anjir. Iya. Itu yang sampai gitu ya. Hah? Seolah-olah spesial gitu. Dapat flag. Seolah-olah dapat flag gitu ya. Iya, mereka tuh pintar gimana tahu gimana caranya memperlakukan lu dengan spesial. Iya. Oke. Dan gua balik lagi ke sana berapa kali. Gua mungkin nggak sampai kayak Alpha ya. Maksudnya kalau gue itu, gue nggak pernah yang sampai ekstrim banget. Maksudnya kan dulu kalau misalnya ketika kita nonton teater, itu ketika setelah teater selesai, kita salaman sama semua member yang tampil. Kita handshake. Walaupun cuma kayak bilang makasih ya. Kalau misalnya untuk handshake yang event yang si Alpha sebutin tadi kan, kita satu tiket itu 10 detik ya kalau gue nggak salah. Itu tuh bisa ngobrol. Lumayan sebenarnya. Bisa ngobrol. Sementara kalau teater kan salaman doang gitu, kayak makasih ya udah datang, makasih ya gitu ya. Bahkan itu pas awal ya, pas kalau gue nggak salah 2013 itu udah ganti jadi toast, high five, udah bukan handshake. Ketika selesai, gue cuma itu aja gitu loh. Gue nggak pernah sampai bahkan yang event handshake pun gue nggak pernah, karena waktu JKT ada event handshake, gue udah nggak ngikutin. Tapi kalau misalnya untuk kejadian ekstrim yang pernah gue tahu, itu yang untuk JKT sendiri, itu ada yang istilahnya apa sih Pak? Demci ya? Yang nungguin member. Dan Maci ya, yang nungguin member sampai pulang. Jadi misalnya nih, lu teater selesai jam 9. Member tuh misalnya baru pada pulang jam 11. Kayak habis evaluasi, terus ada latihan lagi gitu. Itu mereka nungguin. Bener-bener nungguin di FX ya. Mereka nungguin sampai si membernya tuh pada pulang. Itu yang ekstrim. Yang salah satu biasanya yang ekstrim. di bawah itu di kopi tiam gitu. Iya, di bawah ya. Itu maksudnya pintu masuk.
Tetap aja kan itu nungguin ya. Ada gerombol yang nungguin member pulang biar bisa nyapa lah. Halo, say hi gitu kan. Itu yang gue tahu kalau JKT. Nah kalau yang AKB yang lu siapa ya? Yang membernya tuh Pak yang pernah pas di event handshake dia diserang pakai gergaji. Tahu gue lupa. Pak ada pokoknya. Itu yang ekstrim yang gue tahu di AKB salah satunya. Itu udah lebih parah gitu kan, dia pas lagi event handshake malah diserang gitu sampai trauma katanya. Akhirnya gara-gara itu ya diperketat gitu. Tapi ya itu adalah contoh-contoh yang ekstrim yang gue tahu ya. Tapi kalau gue sendiri nggak sampai segitunya gitu loh. Pada waktu itu juga dulu gue nggak sampai segitunya. Nggak sampai ikut event handshake atau segala macam. Kalau gue sih gitu sih. Oke. Kalau lu Kur, lu pernah tahu nggak? Mungkin kalau kayak VTuber gitu ada mungkin kan yang kepo sama si siapa viewersnya, terus ngepoin real life-nya dia gitu. Lu pernah tahu nggak sih? Yang orang sampai nyari dia itu siapa ya, terus kayak disebar gitu, dibikin video di YouTube tuh ada. Nah, lu sebagai fans dari seorang VTuber gitu, lu melihat kejadian ini tuh gimana? Apakah lu juga ikut senang karena identitasnya terungkap, jadi lu tidak seolah-olah merasa tidak dibohongi? Karena kan gini, kalau VTuber kan ada asumsi ini orangnya kita nggak tahu, fisiknya kayak gimana, gendernya apa, terus behaviornya setiap hari kayak gimana. Tapi setelah identitinya terkuak gitu ya, lu tahu ini orangnya kayak gimana, lu gimana? Apakah lu ikut orang yang termasuk seneng karena lu tahu ini mungkin si cewek in real life itu memang preferensi lu, atau lu malah ikutan tim yang orang nggak suka? Lah ini kan privasi, ini kan hak dia untuk menutup kehidupan pribadinya gitu. Lu sendiri gimana? Ya gue sih ya kayak biasa aja gitu kan, karena gue juga suka sama karakternya bukan orangnya. Jadi ya gue sih lebih ke orang yang nggak suka sih mungkin, karena ya itu kan privasi ya. Ganggu privasi. Kayak udah pelanggaran privasi itu ya, yang orang sampai kayak gitu tuh, doxing disebutnya. Oke. Nah ini terakhir nih dari gue nih. Ini kan kalau kan konsep idol ini ya yang gue tahu ya adalah artis atau idola yang you can meet, lu bisa temui kan. Sebagai konsep idol kan, kalau yang gue tahu nih ya, jadi tolong dibetulin, dikoreksi kalau gue salah. Tapi idol itu adalah idola yang bisa lu temui in real life gitu maksudnya. Enggak, bukan Om Jin. Itu gimana? You can meet itu idol you can meet itu salah satu slogannya AKB sih, 48 Family ya. Oke. Idol you can meet. Idol sebelum itu sebenarnya udah banyak sih idol dari zaman dulu. Morning Musume, gua tahu Tokyo Girl Style. Mereka nggak ada mengusung slogan idol you can meet. Jadi buat mereka sama kayak lu mau ketemu artis-artis lain tuh. Nah sementara ya yang bikin AKB terkenal itu ya karena terobosan yang mereka bikin dengan idol you can meet-nya itu. Oke. Makanya meledak kan itu. Berarti kan ada perubahan secara fans, yang dulunya fans itu cuma bisa lihat dari layar kaca, cuma bisa beli albumnya aja gitu kan, bisa lebih dari itu, ketemu langsung, fans sign atau langsung. Ya benar, ada interaksi langsung dengan si idolnya mereka sendiri gitu. Ketika dia graduate, dia mungkin melakukan switching karir gitu, kayak gitu tuh. Terus bahkan kan kalau kita tahu kan ada yang sudah menikah juga, punya keluarga gitu. Kan beberapa ada fans itu yang nggak terima kalau idolnya graduate terus nikah sama orang gitu. Dan akhirnya mereka kasih hate speech, mereka kasih ya ujaran-ujaran kebencian lah. Kalau buat gue itu udah berlebihan sih. Mau gimana pun lu suka persona dia sebagai idol kan. Kalau masalah dia hubungan dia sama lu di luar itu secara lebih pribadi ya, privasi mah lu udah nggak bisa kesana gitu. Udah beda ranah lagi. Kalau udah itu sudah berlebihan banget, udah masuknya udah halu ya. Lagian lu ngapain itu ngurusin hidup mereka di luar ranah pekerjaannya mereka sih, kalau kata gue itu kan maksudnya pekerjaan ya. Betul. Kalau lu emang pengen dekat ke si idol secara personal ya lu jangan lewat jalan idol dong, lu lewat cari jalan lain yang emang bisa bikin lu dekat secara personal dengan
orang yang suka gitu, orang yang sim. Oke. Itu sih kalau waktu itu udah kalau sampai ya stalking, kalau dia graduate dan dia nikah sama orang lu marah, itu kan sebenarnya bukan ranah lu ya. Ya emang sih gara-gara lu itu tuh idol yang tumbuh kembang bersama lu kan, maksudnya. Iya, berproses. Masih punya ini adalah sedikit sih namanya sense of belonging gitu. Iya, benar. Masih ada kan, itu masih ada sih. Ya sebentar lu juga harus tahu batasannya kalau itu tuh nggak bisa gitu. Itu meskipun ada sense of belonging, tapi ada tempatnya sendiri loh. Waktu dia jadi idol dan kerja itu emang sense of belonging itu boleh lu bawa ke sana, tapi udah di luar itu lu udah nggak boleh bawa itu lagi. Karena itu udah beda ranah dan udah bisa langgar privasi loh. Iya. Buat gue sih, dari gue sih gitu sih. Kalau Pak Is nih, gimana Is? Kalau lu gimana Is? Gue biasa aja ya, karena itu kan memang kehidupan dia. Gue suka dia itu sebagai idol, sebagai artis, sebagai penyanyi gitu. Kalau misalnya dia memutuskan untuk menikah, ya udah gitu loh. Kenapa gitu? Kalau gue ya. Paling benar sih. Cuma kan gini ya, kalau gue melihatnya, kenapa banyak yang halu? Mungkin juga karena dari awalnya si konsep idol itu sendiri. Karena ini ya, ada aturan bahwa idol itu nggak boleh punya pacar. Nggak boleh punya pacar, ya kan? Idol nggak boleh punya pacar karena idol itu adalah milik fans. Ya, benar. Setahu gue begitu, konsepnya begitu. Idol nggak boleh punya pacar, tapi idol tuh milik fans itu. Kalau misalnya dia punya pacar, berarti kan dia ibaratnya ya punya satu orang itu doang. Akhirnya nanti fansnya nggak ibaratnya pergi gitu loh, nggak mau dia lagi, ngapain? Iya. Nah itu kan menurut gue dari situ akhirnya para fans ini bisa halu gitu loh, halusinasi bahwa dia itu buat apa, kalau si idolnya itu adalah pacarnya bisa jadi pacar kita gitu ya. Sementara mereka gagal mengerti kalau idol nggak boleh pacar nih selama dia jadi idol, tapi begitu jam kerja dia udah beres, dia udah bukan idol lagi dong. Iya. Yang gagal mereka pahami itu di situ. Karena mereka berpikirnya ya udah, lu idol, mau lu ketika lu lagi manggung atau lu udah nggak manggung tapi sama lu masih ada di idol gitu loh, belum graduate, lu nggak boleh pacaran gitu loh, karena lu tuh milik gua gitu, ibaratnya gitu kan. Mungkin karena hal itu juga yang membuat akhirnya ya ketika si member itu graduate, jadi si orang ini kayak udah ngikutin perkembangan si idolnya, rela keluar duit buat support. Terus ternyata pas dia graduate, dia nikah sama orang lain. Mungkin dari situ juga dia akhirnya si fans ini yang selalu gak rela ketika si idol yang dia dukung itu graduate dan menikah sama lain gitu. Mungkin ya. Tapi kalau gue pribadi sih udah gitu loh. Itu urusan kehidupan dia pribadi. Gue suka sama karyanya, suka sama dia sebagai penyanyi gitu. Oke. Kalau yang lu suka bisa nyanyi, kalau yang lu suka nggak bisa nyanyi, apanya yang disukai dong, Is? Nah, ayolah. Siapa tahu jago nari gitu kan? Oke. Bisa. Di aspek yang lain gitu. Nah, pasti ada kelebihan lah gitu. Oke, kalau lu Kur, gimana Kur? Kalau menurut lu Kur? Ya itu maksudnya halu kan ya kayak gimana ya? Kayak lu halu sama karakter Genshin Impact gitu kan. Iya gitu. Iya, contoh. Iya kan. Iya. Kayak Alpha juga tuh kan. Iya. Impact halu juga ya. Enggak, main doang. Oke. Jadi lu pihak yang nggak setuju sebenarnya dengan konsep itu ya. Meskipun sebenarnya idolnya malah jualan itu sebenarnya kalau dilihat-lihat ya sebenarnya konsepnya. Oke, terakhir banget nih dari gue nih, buat Kuro sama buat Faiz sama buat Alpha nih. Mungkin Kuro juga nih. Sekarang nih kan tren mulai bergeser nih semenjak pandemi, semenjak semua orang pada di rumah, orang mungkin cari hiburan baru, ada sekarang streamer lagi rame-ramenya. Sekarang kan orang dengan adanya konsep streaming, konsep sawer, konsep gitu-gitu kan kayak seolah-olah lebih mendekatkan lagi engagement antara si streamer, idol atau apapun itu dengan si viewers. Ya kan ya. Nah, kalau lu pada nih, mungkin nggak ke depannya
akan juga ikut ke tren ini, maksudnya nyuka juga dengan simping juga yang kayak gini nih, tren streamer atau idol yang mungkin streaming juga atau gimana itu dengan konsep ini, apakah lu juga akan masuk juga atau lu tetap akan keep the conventional way gitu, old style gitu? Misalnya VTuber ini juga malah bikin offline session gitu, lu akan ikut juga atau gimana? Ya gue sih udah nyaman ya sama konsepnya yang sekarang. Kalau enggak, malah kalau dibikin offline session tuh menurut gue jadi apa ya? Jadi aneh aja gitu. Jadi aneh nggak? Oke. Ya. Kalau Pak Is nih, nah, gue tahu Pak Is ini udah mengalami fase-fase itu. Ya, fase-fase gejala. Simping ke streamer. Gejala simping tapi masih denial nih kalau Pak Is nih. Nah, lu sendiri gimana Is? Ayo, lu sendiri gimana Is? Ya. Nah, jawabnya bingung kan? Jawabnya bingung. Karena dia masih denial padahal udah ada gejalanya gitu. Ya, gimana? Aku aja udah. Enggak lah. Mungkin ya. Ada pengaruhnya juga karena dulu pernah nge-simping idol. Sebenarnya ya mungkin. Oke. Karena dulu kan gue pernah nge-simping idol, terus akhirnya ketika zaman berubah udah mulai banyak streamer, apalagi kan memang karena pandemi ya di rumah lain, akhirnya nge-stream gitu kan. Ya akhirnya mungkin ya ketika ada seorang streamer gitu atau VTuber misalnya gitu kan yang menarik, ya akhirnya ya udah gitu gue tonton. Cuma kalau gue kan kebetulan emang not into VTuber ya, mungkin lebih ke streamer. Streamer yang let's play aja lah gitu, bukan VTubernya. Ya udah gue nonton aja. Kalau misalnya emang si streamernya friendly gitu kan, emang juga suka berkomunikasi dengan viewers, ya gue sesekali akan nyapa gitu kan. Yang lu bilang simping itu ya gue ngobrol aja. Kalau misalnya dia ngajak ngobrol gue ya gue bales gitu. Tapi kalau enggak ya udah gue nonton aja gitu. Tapi itu mungkin ya kalau misalnya streamer cewek mungkin emang gue ya ada pengaruh dulu pernah simping, mungkin akhirnya ketika gue merasa gue pengen ngedukung si streamer ini ya udah gitu, akhirnya jatuhnya di kayak simping juga. Ya. Mungkin ya kalau gue ya sebenarnya mirip, cuman evolusi lah gitu. Kalau dulu offline sekarang online gitu. Nah lu gimana Pak? Kalau lu gimana Pak? Kalau gue emang gue nemu yang gue suka sih pasti gue ikutin ya. Gue mau itu online offline digital analog pasti gue ikutin sih. Kalau emang kontennya masuk ke gue nih. Iya. Lu terhibur lah gitu. Iya, gue terhibur, gue nyaman ngikutinnya, pasti gue ikutin. Tapi sejauh ini sih belum ada sih. Oke. Tapi lu tidak menutup kemungkinan itu ya, maksudnya tidak menutup kemungkinan. Nggak menutup kemungkinan gue bakal terjun ke sana gitu. Gue terjun gimana nanti nggak tahu ya. Ya dari pengalaman gue juga pertama masuk EKB kan, pertama tahu EKB ya nggak akan taunya nyemplung juga. Iya. Ya makanya lihat aja gimana. Tinggal menunggu waktunya aja. Tunggu waktu aja. Iya. Tunggunya cocok aja sebenarnya. Tunggu yang cocok. Nyari yang emang masuk nyaman ya udah pasti gue kesana. Tapi ya sejauh ini sih belum ada sih. Ya. Menarik. Gimana Is? Ada lagi yang mau dibicarakan mungkin? Udah lah ya, kita udah lama banget ini kayaknya. Udah sejam juga nih kita ngobrol. Gak kerasa nih, ngobrol gini udah sejam nih. Iya. Kalau udah ngomongin kesukaan emang gak kerasa ya gitu. Jadi kerasa. Oke. Gue thank you buat yang nonton juga, buat teman-teman ini, buat si Kuro, buat si Alpha, yang buat juga si Faiz yang udah share pengalamannya soal simpingan ini, peridolan menjadi wota dari dulu zaman awal-awal mereka ke wota sampai sekarang kayak gimana gitu. Oke, gue kembalikan ke Pak Is sebagai moderator. Untuk memberikan closing. Hey dulu Is. Jepang dong Is. Hey wow. Oke. Silakan. Oke lah, mungkin seru ya menurut gua ini simping ya di
idol, sekarang jadi VTuber atau streamer gitu kan. Tapi mungkin misalnya teman-teman penonton World of Frisbee juga ada yang punya pengalaman dan ingin berbagi, silakan di kolom komentar tulis aja gitu kalian pernah simpingin siapa atau sudah habis berapa atau segala macamnya gitu. Kalau misalnya emang pengen share gitu ya. Iya, silakan. Kalau begitu gua Faiz mewakili dari teman-teman yang ada di sini semua. Sampai jumpa lagi di episode Otaku mode yang berikutnya. Bye bye.